Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas berlangsungnya dialog atau apa ini yang diselenggarakan oleh DPP Wasati, dan saya kira ini sesuatu yang akan diharapkan menjadi bagian penting dari pemikiran ke arah kemajuan kita. Atas nama Dewan Masjid Indonesia, kami menyambut dengan baik ini. Jadi begini, sebenarnya pemikiran tentang Islam yang tengah, Islam yang wasati atau wasatiyatul Islam yang sekarang sedang berlangsung giat di mana-mana itu, dan khususnya Indonesia yang juga menjadi kiblat dari pemikiran ini juga bisa merefleksikan dua aspek ya, paling tidak itu. Pertama, kita sebagai bangsa Indonesia atau Muslim di Nusantara ini telah menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang juga sangat ramah, dan terbukti dengan karir kehidupan umat Islam di Indonesia ini sejak zaman lama sampai sekarang ini hidup berdampingan dalam budaya yang terus berkembang di Nusantara ini. Dan bahkan kalau dilihat dari sudut perkembangan agama-agama, negara ini telah mengakui juga beberapa agama yang sebelumnya tidak diakui dan masuk dalam undang-undang. Itu semua saya rasa diantara bagian penting dari sikap keberagamaan umat Islam Indonesia. Tetapi yang kedua, kita juga tidak harus terlalu serta-merta gembira juga, dalam arti bahwa Islam di Indonesia ini Islam yang terbaik dalam pengertian apapun lah, secara ideal lah. Karena apa? Karena kalau konteksnya ini wasatiyah itu dalam pengertian sejarah peradaban atau sejarah atau tarikh al-hadarah al-islamiyah al-alamiyah atau sejarah peradaban Islam internasional atau sejagat begitu. Nah, itu Islam itu tampil dengan macam-macam ya. Kalau sumber utamanya kan dari apa yang sekarang kita kenal Saudi Arabia, di mana Nabi teladan kita, teladan para Nabi juga, Nabi Muhammad itu ada di sana. Tapi pada saat ini kawasan yang dulu menjadi model satu peradaban Islam yang maju dan berkemajuan, Al-Madinah Al-Munawwarah itu, untuk sebagian masyarakat telah juga tidak menjadikannya sebagai kiblat dari perkembangan budaya. Ini menunjukkan bahwa ini bagian penting juga yang harus kita perhatikan, bahwa ada persoalan al-Islam al-kulli, Islam dalam arti umum, dalam arti generik, dan juga al-Islam al-juz'i, Islam dalam arti praktek dan dipraktekkan di berbagai belahan dunia itu. Jadi ini Islam memiliki sejarahnya masing-masing akhirnya. Jadi kita tentu saja bisa mengatakan tentang Islam terbaik menurut versi kita, tetapi
kadang-kadang Taliban tidak bisa mengatakan Islam yang terbaik menurut versi Indonesia, karena versi yang terbaik ya menurut Taliban itu sendiri. Ada metamorfosis kayak ini di Taliban pada saat ini dibanding dengan Taliban sebelumnya, wallahu a'lam. Tetapi juga apa yang berlangsung di berbagai belahan dunia Islam ini, kita juga tidak bisa dengan suka sementara kita enak dalam pandangan dalam hidup kita sekarang ini, sementara di belahan dunia sesama Islam juga bertempur, misalnya Yaman dengan dunia Islam lainnya. Sudan yang dulu juga negara dengan mayoritas Islam dan merupakan negara Afrika terbesar itu, Sudan itu sekarang setelah terbelah menjadi dua antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, terpecah. Yang kemudian juga mungkin akan muncul agenda perpecahan itu setelah Suriah itu mungkin Aljazair. Aljazair ini termasuk sekarang ini negara Afrika yang terbesar Muslimnya. Negara terbesar Afrika ini, Aljazair ini atau Afrika Utara, Maghribi, ini termasuk wilayah terbesar. Kemungkinan juga sedang ada agenda internasional untuk memecah ini. Aspek-aspek ini, kalau kita bicara tentang Islam wasati, tentu saja tidak serta-merta bahwa wasatiyatul Islam kita ini bisa mengadili semua masalah Islam di berbagai tempat. Nah, itu bab-bab yang lain-lain tentu saja. Maka itu untuk konteks apa yang sedang kita bicarakan ini, kita mungkin fokus ke dalam diri kita sendiri, dan itu menjadi bagian penting juga yang bisa kita bicarakan secara, atau kita explore secara meluas, mendalam, agar visi kita tentang Islam ini juga semakin terbuka lah. Di istilah wasatiyah, dulu ada buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu pesanan dari penguasa di kawasan Wasati itu di daerah Irak Selatan, dan kemudian ditulislah Al-Aqidah Al-Wasitiyah itu akidah pertengahan. Akidah Wasitiyah ini memilih dua arti belakangan ke dunia Islam, yaitu akidah yang tidak radikal, yang tidak fundamental, ada yang mengatakan begitu. Tetapi ini juga akidah yang adil, akidah yang tengah-tengah, jalan tengah yang begitu. Tetapi maksudnya Ibnu Taimiyah ini memang ini tahdib, satu pandangan insight mengenai akidah yang sangat lembut, yang diperuntukkan untuk kawasan wasati. Ini di Irak Selatan itu. Mungkin nanti ini bisa juga kita baca dalam konteks tertentu. Nah, di kita akidah wasatiyah ini dikaitkan dengan, atau Islam atau wasatiyatul Islam ini dikaitkan dengan misalnya perlunya mengembangkan Islam yang moderat atau moderatisme Islam, karena suaranya putus, maaf Kiai.
putus ya, nggak kedengaran ya? Jelas-jelas Kiai, maaf. Kenapa putus tadi ya? Sampai mana tadi? Jadi dalam konteks Indonesia, wasatiyatul Islam ini sama sekali tidak dikaitkan seharusnya dengan radikalisme, ekstremisme, atau fundamentalisme. Karena memang sebenarnya watak dari Islam di Indonesia itu dulu masuknya itu melalui proses budaya dan kemudian terjadi osilasi begitu, ada semacam gerakan, katakanlah misalnya Islam dari kanan ke kiri dan budaya setempat dari kiri ke kanan bertemulah di situ. Ada proses yang kemudian menjadi sinkretisme, memadu antara dua semangat budaya, yang satu Islami, yang satu lagi dengan budaya setempat. Yang disebut Nusantara itu waktu itu ya budaya seperti Jawa ini, dulu kawasan ini disebut Nusantara, ya seluruh Indonesia ini Jawa, Jawi itu. Tapi semangat yang ada di dalam budaya ini kemudian saling saling menghidupi lah. Ada juga terjadi konflik, tetapi juga terjadi damai dan seterusnya dan seterusnya. Itu prosesnya itu ya proses budaya, ya agak deterministik sebenarnya. Deterministik itu pada proses awal terjadi semacam konflik, kemudian penyelesaian konflik, kemudian jadi konflik lagi, penyelesaian konflik jadilah semakin sempurna, dan inilah Islam Indonesia yang kita alami ini. Ini proses yang panjang. Karena itu yang kita kembangkan dalam wasatiyatul Islam pada saat ini, saya kira tidak kembali ke belakang, tetapi adalah memandu budaya ke depan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memandu budaya ke depan ini, karena kehidupan ke depan ini bukan kita bicara tentang Islam atau Muslim dengan berbagai elemen keagamaan lain di dalam bangsa ini saja, tetapi bahwa secara keseluruhan entitas bangsa ini juga harus survive dengan atau bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kalau dilihat dari sudut social capital atau juga cultural capital, warga bangsa ini dengan keagamaannya, khususnya Islam, ini layak menjadi bangsa paling survive nantinya di dalam persaingan bangsa-bangsa di dunia, karena bangsa ini sebenarnya paling kaya, memiliki sumber daya dan juga elemen-elemen dasar bagi dasar-dasar keunggulan bangsa ke depan nanti itu. Jadi ini kalau kita lihat bahwa bangsa yang wujud ke depan itu bukan hanya dengan klaim bahwa saya Amerika, atau saya Afrika, atau saya Asia, tetapi bahwa dunia ini tidak hanya membutuhkan tentang klaim itu, tetapi dunia ini membutuhkan orang-orang yang juga memiliki memiliki semangat untuk taslimul alam. Jadi untuk penyelamatan alam semesta ini pada saat ini sedang dibicarakan di berbagai kalau kita melihat saluran TV internasional ini paling memprihatinkan pada saya ini. Dan kita kalau tidak dengan benar-benar
uh, ya bukan lagi alam kita yang rusak. Kalau kita akan mengalami kerusakan kemanusiaannya dulu, ini lebih kacau lagi. Karena itu terakhir dari poin saya kira ini adalah tugas para khatib lah untuk memperkaya visi atau pengayaan konsep dari Islam atau wasatiyatul Islam Indonesia ini sampai betul-betul para pemegang kekuasaan, pemegang politik, pemegang kebijakan negeri ini juga terpengaruhi, ya, tidak hanya semata-mata merujuk pada protokol-protokol internasional yang dideklarasikan oleh badan-badan dunia, tetapi bahwa kita sendiri juga memiliki satu modal yang besar yang harus kita tegakkan, karena protokol-protokol yang dideklarasikan itu banyak dikhianati juga nyatanya itu oleh bangsa-bangsa yang juga menjadi pencetusnya. Maka itu ini poin penting dari para dari kita untuk para khotib terus memperkaya aspek ini. Syukur-syukur nanti ada sebuah tulisan atau buku yang menginspirasi banyak kalangan dari DPP Wasati ini yang juga sampai ke tangan para pemegang kebijakan di negeri ini. Dan ini kalau ditulis dengan baik oleh DPP Wasati atau mungkin para khatib, ini menjadi sumbangsih yang besar lah. Jadi mudah-mudahan semua kita akan menjadi bangsa yang paling selamat di antara bangsa-bangsa yang sekarang ini di dalam ancaman ketidakselamatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.